Oke, sekarang saya kasih contoh pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan itu ada hal yang perlu kalian ingat baik-baik bahwa misalkan saya kasih ini ya. Misalkan ada pecahan A per B dibagi dengan pecahan C per D, itu cara kerjanya tidak bisa kita langsung bagi seperti perkalian tadi. Tapi A per B ini baginya berubah menjadi dikali. Kemudian ini dibalik. Nah, jadi pecahan kedua itu yang dibalik ya. C per D berubah menjadi D per C. Jadi bukan yang A per B itu yang dibalik, tapi yang pecahan keduanya C per D. Nah, baru bisa kita kalikan A kali D sama dengan AD atau A kali D, kemudian B kali C sama dengan BC gitu. Jadi cara untuk mengerjakan pembagian pecahan, kita harus rubah menjadi kali dulu, kemudian pecahan yang kedua dibalik, C per D menjadi D per C. Oke, bisa dipahami ya, itu cara kerjanya. Nah, sekarang kita perhatikan soal bagian A. Nah, di soal bagian A ini ada pecahan campuran lagi. Nah, kalau untuk menyelesaikannya sama seperti perkalian, kita harus rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 1 jadi 11 per penyebutnya kan 5, jadi 11 per 5 dibagi ya 33 per 50, itu sudah pecahan biasa, jadi tidak dirubah-rubah lagi. Oke, untuk menyelesaikan pembagian dia harus berubah menjadi kali dulu. 11 per 5 nya tetap, yang dibalik itu yang di sebelah kanan, 33 per 50 menjadi 50 per 33 gitu ya. Nah, setelah itu supaya menghasilkan angka yang kecil atau yang lebih sederhana, kita coret nih, mana yang bisa dicoret. Nah, ini 11 dengan 33 bisa sama-sama dibagi 11. 11 bagi 11 1, 33 bagi 11 dapat 3. Yang mana lagi yang bisa dicoret atau bisa dibagi? 50 dengan 5 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1, 50 dibagi 5 10. Tidak boleh kita mencoret pembilang dengan pembilang ya. Itu tidak bisa. Yang bisa itu pembilang dengan penyebut. Pembilang dengan penyebut. Tidak boleh atas dengan atas. Oke? Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 1 dikali 10 sama dengan 10 per 1 dikali 3 sama dengan 3. Atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 10 bagi 3, kita sederhanakan lagi. Dia mendekati berapa? 3 ya? Mendekati 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 10 dengan 9 selisihnya berapa? 1. Nah, kita tulis jadi pembilang, kemudian penyebutnya tetap 3. Jadi 3 sepertiga. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang bagian B. Bagian B ini pembagian 3 pecahan. Tapi perhatikan baik-baik, di sini ada campuran, di sini ada bilangan negatif, dan di sini bilangan positif. Nah, supaya lebih mudah, saya saya jelaskan dulu yang negatif positifnya ya. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, karena beda tandanya hasilnya pasti negatif ya. Hasilnya tadi negatif, dibagi lagi bilangan positif. Negatif bagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah bilangan negatif. Oke? Nah, sekarang kita rubah dulu ini menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 12. Penyebutnya adalah 3. Dibagi. Rubah lagi jadi pecahan biasa. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 tambah 3 sama dengan 15 per 4. Jangan lupakan tanda minusnya ya. Oke. Dibagi
9/16 sudah pecahan biasa, tidak usah dirubah-rubah lagi. Nah, sekarang pembagian ini harus berubah menjadi kali. Berubah menjadi kali. 12/3-nya tetap ditulis. 15/4-nya dibalik jadi 4/15. Oke. Nah, ada tanda minusnya ya. Nah, saya taruh tanda minus. Nah, sekarang tidak usah dulu perhatikan 9/16. Kita kerjakan yang ini dulu. Ini ada yang bisa dibagi? Atau bisa langsung ya kita kerjakan juga. Karena ini dibagi dengan 9/16, baginya berubah menjadi kali juga. Nah, 9/16-nya dibalik juga menjadi 16/9. Gitu ya. Nah, sekalian deh satu kali kerja. Sekarang yang mana yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret yang mana? 12 dengan 3 boleh. 12 dengan 4 jangan ya, karena ini sama-sama pembilang. Yang boleh kan tadi sama pembilang dengan penyebut. Jadi ini bisa dibagi ya, 12 dengan 3. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 itu 1. 12 bagi 3 dapat 4. Nah, ya kan? Yang mana lagi yang bisa dicoret atau bisa dibagi? Yang mana? Masih ada tidak? 4 dengan 9 tidak bisa. 4 dengan 15 juga tidak bisa. Ini 16 dengan 9 juga tidak bisa. 16 dengan 15 juga tidak bisa. Berarti tidak ada lagi yang bisa kita coret ya. Jadi tinggal kita tulis kembali 4 dikali negatif 4 dikali 16 per 1 kali 15 dikali 9. Berapa tuh? 4 kali 4 16. 16 kali 16. 16 kali 16 itu berapa? Coba kalian cakar deh. Atau hitung. 16 kali 16 sama dengan 256. 256 per 15 kali 9. 15 kali 9 sama dengan 135. Nah, jangan lupa positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Nah, itu negatif 256 per 135. Ini masih bisa sederhana. Menjadi dibagi 135 kan ya. Mendekati berapa? Mendekati 1. Jadi min 1. Selisihnya berapa? 1 kali 35. 1 kali 135 sama dengan 135. 256 dikurangi 135 berapa tuh? 256 dikurangi 135 sama dengan 121. Per penyebutnya berapa? 135. Nah, selesai deh. Gitu ya. Jadi sangat mudah. Oke, bagian C. Bagian C, nah ini ada pembagian bilangan pecahan campuran, terus dikurangi lagi, terus dikali lagi. Nah, kita kerjakan dulu yang ini. Kita rubah deh jadi pecahan biasa. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5 per penyebutnya 3. Dibagi. Nah, dibagi. Jadikan pecahan biasa. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 5 per penyebutnya berapa? 2. Kemudian tanda kurang nih, 3/5. Oh, ini tidak usah diapa-apakan lagi. Tetap 3/5. Dikali. Jadikan juga pecahan biasa nih. 7 kali 1 sama dengan 7 tambah 2, 9/7. Nah, yang mana kita dahulukan? Bagi, kurang, atau kali? Nah, kalau dapat model seperti itu, selalu dahulukan perkalian dan pembagian, lalu kemudian penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini ada pembagian, pengurangan, perkalian, jadi kita dahulukan yang pembagian dulu. Kenapa bukan perkalian? Ya kebetulan ini letaknya paling depan. Jadi kita kerjakan yang paling depan dulu dan dia adalah pembagian, ya.
Jadi kita kerjakan yang pembagian 5